Bukankah fakta ya bahwa mereka sukses besar melalui Boys Love? Wow, hype label benar-benar jahat. Lalu, bagaimana BTS membersihkan kekacauan dari hype label? Hey yo, what's up guys? I'm Yuso Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah cinggu, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik aja? Aku harap seperti itu ya. Nah guys, untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik hangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang Brave Girls. Baru-baru ini terlihat bahwa leader dari Brave Girls, yakni Minyoung, meneteskan air mata di saat Brave Girls menerima peringkat terendah selama 2 minggu berturut-turut di Queendom 2. Jadi pada episode keempat dari Mnet Queendom 2 yang ditayangkan pada tanggal 21 April yang lalu, 6 grup yang bersama menyelesaikan misi kedua dan hasilnya pun sudah terungkap. Untuk misi kedua, Yolin kembali menempati posisi teratas dengan skor perfect, yakni 10.000. Di peringkat kedua ada Luna, di peringkat ketiga ada Cosmic Girls, di peringkat keempat ada VVG, lalu di peringkat kelima ada Keplo, dan yang terakhir adalah Brave Girls. Khususnya untuk Brave Girls, sangat disayangkan bahwa grup beranggotakan 4 orang ini menerima peringkat rendah selama 2 minggu berturut-turut. Untuk misi pertama, mereka berada di peringkat kelima, dan pada kala itu Luna tidak dapat tampil dan mendapatkan peringkat ke-6. Dan segera setelah peringkat itu pun terungkap, leader dari Brave Girls yakni Minyoung berkomentar, "Aku punya perasaan campur aduk." Kemudian dalam wawancara, dia juga meneteskan air mata dan berkata, "Apa yang harus saya lakukan? Senang rasanya kami bisa membuat panggung sendiri, namun melihat hasil seperti ini, karena kami juga manusia, kami kesal. Karena itu, aku takut para member merasa putus asa." Cuplikan dari ruang tunggu, para member juga menangkap bahwa Yujong yang bertanya kepada member lainnya, "Apakah kita seburuk itu? Saya tidak berpikir begitu, saya pikir kami baik-baik saja." Di sisi lain, banyak juga netizen yang berpendapat bahwa mereka layak mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Adapun untuk komentar dari K-netizen adalah seperti yang berikut ini. "Ada apa dengan skor Brave Girls? Serius, itu sama sekali bukan skor yang pantas mereka dapatkan. Aku suka Brave Girls. Apakah setiap orang punya telinga yang waras? Tidak, tapi ada apa dengan Brave Girls? Mereka melakukan yang terbaik untukku. Apakah mereka hanya akan membuat Brave Girls memiliki citra yang lemah? Mereka pasti tidak menampilkan panggung yang layak untuk peringkat ke-6. Mereka setidaknya harus berada di peringkat ke-4. Ini konyol." Lalu ada juga yang berkomentar, "Brave Girls melakukannya dengan sangat baik. Saya masih menonton panggung Brave Girls untuk sekarang ini. Brave Girls adalah favoritku setelah Yolin. Ini omong kosong. Saya tidak mengerti skor untuk Brave Girls. Setting mereka juga sangat bagus loh." Lalu ada juga yang berkomentar, "Saya pikir Brave Girls akan menjadi yang kedua deh. Dan how about your opinion? Apakah menurut kalian Brave Girls juga seharusnya mendapatkan peringkat yang lebih tinggi? Langsung aja sampaikan di kolom komentar." Dan guys, untuk berita yang berikutnya kita akan membahas tentang K-netizen yang sudah membahas tentang boy group yang dianggap sudah diselamatkan oleh drama Boys Love. Nah, baru-baru ini dilaporkan bahwa penjualan album untuk DKZ meroket setelah salah satu membernya yakni Jaechan menjadi populer. Awal tahun ini Jaechan membintangi drama hit Boys Love yakni Semantic Error dan juga menarik perhatian yang meningkat pada DKZ atau Dongkies dan musik mereka. Lonjakan popularitasnya yang terlambat melambungkan beberapa lagu dari DKZ sebelumnya ke tangga lagu musik Korea, termasuk Crazy Nights dan juga Lupin. Pekan lalu, DKZ juga membuat comeback pertama mereka sejak kesuksesan besar drama dari Semantic Error, dan hasilnya berbicara sendiri. Menurut Hanteo Chart, album single baru grup tersebut yakni Chase Episode 2 Maum terjual dengan total mengesankan sebanyak 107.965 eksemplar dalam minggu pertama perilisannya, yakni dari tanggal 12 hingga tanggal 18 April. Sebaliknya untuk album single dari Dongkies sebelumnya, yakni Chase Episode 1, itu hanya terjual 1.244 kopi pada minggu pertama tahun lalu. Sebelum rilis terbaru mereka, rekor penjualan minggu pertama grup tertinggi dalam karir mereka adalah 1.482 untuk album single 2021 mereka, yakni Universe, sebuah rekor yang telah sepenuhnya dilenyapkan oleh Chase Episode 2 yang Maum. Bayangkan bagaimana lonjakannya dari 1000-an mencapai 100 ribuan. Wah, debak ya. Dan sekali lagi congratulations kepada DKZ atas comeback mereka yang sukses dan juga pertumbuhan yang luar biasa. Dan guys, di komunitas online netizen juga menyoroti tentang keberhasilan grup tersebut sekali lagi. Nah, terlebih setelah lagu baru yang bertajuk Cupid berhasil naik ke peringkat 13 chart musik terbaru Melon dalam waktu 1 minggu setelah rilis dan mendapatkan peringkat ke-10 di chart musik terbaru Melon per tanggal 13 jam 8 pagi dan tempat keempat di Graphic Real Time Box
per tanggal 12 jam 8 malam dan mereka juga menempati posisi teratas. Dan melihat bagaimana kesuksesan dari DKZ atau Donggis, berikutlah komentar-komentar dari netizen. Selamat cutie. Itu masih berakhir menjadi hal yang baik dalam banyak hal. Fakta bahwa mereka melakukan lebih baik dari sebelumnya dan mereka pasti bahagia juga. Lagunya bagus deh. Penggemar Boys Love sangat pelekat padanya. Bukankah fakta ya bahwa mereka sukses besar melalui Boys Love? Berhentilah dengan kompleks inferioritas. Cechan dan grupnya bebek aja. Ini berbicara tentang jumlah dan popularitas mereka. Jadi abaikan aja orang lain. Cecana, DKZ sukses besar. Artikelnya tidak salah sih, tapi setiap kali ada postingan tentang mereka, selalu ada orang yang mengolok-olok tentang bagaimana semua idol akan menembak Boys Love sekarang. And how about your opinion for this one? Entah, langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke berita yang ketiga. Ini beritanya juga lagi hangat banget di Korea. Jadi baru-baru ini orang yang sudah menuduh tentang Kim Garam atau yang sudah memposting tentang cuitan yang menuduh bahwa Kim Garam ini merupakan seorang pengganggu semasa sekolah itu telah dituntut. Adapun untuk netizen tersebut itu sudah memberikan sebuah dokumennya seperti ini, yops. Nah, di sini dia juga menambahkan caption, "Aku digugat, ibuku baru saja menelponku." Dan sekedar informasi saja, pemilik tweet tersebut merupakan orang yang mengaku sebagai teman sekelas dari Kim Garam dan juga orang yang sudah mengekspos tentang Kim Garam. Adapun untuk komentar-komentar dari netizen adalah seperti yang berikut ini. Wow, hype label benar-benar jahat. Itu akan semakin menghancurkan opini publik sebenarnya. Tapi bukankah itu fakta bahwa dia adalah seorang iljen? Tetapi Sword Music mengatakan bahwa dia adalah korban dalam pernyataan resmi mereka yang terlalu menjijikkan. Mereka dapat menuntut semua yang mereka inginkan, tetapi orang itu tidak akan bersalah apapun yang terjadi. Mereka hanya menggunakan ini untuk menakut-nakuti anak di bawah umur. Menuntut anak di bawah umur itu sangat gila loh. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalau menurut aku secara pribadi, mungkin dia juga dituntut dikarenakan pencemaran nama baik. Nah, sebenarnya untuk tindakan yang dilakukan oleh agensi ini juga ada plus minusnya. Plusnya adalah mereka juga dapat mengungkap kebenaran di balik hal tersebut melalui proses hukum. Dan menurut aku, jika melalui proses hukum itu juga akan lebih bagus. Karena kalau dari pembicaraan ke pembicaraan, bukankah itu juga hasilnya ya pasti mentoknya juga bakalan berdebat terus-menerus. Ya enggak, kalau dari hukum kan bisa ditentukan siapa yang bersalah dan juga siapa yang tidak. Nah, minusnya adalah dikarenakan si orang ini juga masih berada di bawah umur, ini juga akan memberikan opini yang buruk terhadap agensi tersebut. Dan tentu ini juga akan berdampak terhadap grupnya di masa depan. Ya enggak? Dan how about your opinion for this one? Apakah menurut kalian tindakan yang sudah dilakukan oleh agensi benar? Atau kalian juga sependapat dengan netizen yang merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Hype itu tidak baik? Langsung aja sampaikan opini kalian di kolom komentar. Dan untuk topik yang terakhir ini juga masih seputar hype label. Jadi baru-baru ini para fans atau ARMY itu mengatakan kemarahan mereka terhadap hype label dikarenakan memperlakukan BTS dengan tidak adil dan membiarkan BTS menjadi yang disalahkan oleh netizen daripada agensi. Nah, Cinggu, meskipun BTS adalah grup K-pop global, ada berbagai perhatian tentang apakah grup tersebut akan dibebaskan dari wajib militer atas kontribusi mereka untuk meningkatkan prestis nasional dengan pengaruh global mereka. Misalnya nih, beberapa orang berpendapat bahwa pencapaian BTS lebih penting dan patut diperhatikan daripada seorang atlet yang memenangkan medali emas di Asian Games. Mereka juga merasa bahwa BTS menjalani 2 tahun utama mereka di militer akan menjadi pemborosan besar. Masalah ini juga terus berlanjut dikarenakan member BTS yang lebih tua sekarang atau berada pada usia untuk bertugas di Dinas Militer Nasional, dan ada berita yang terus-menerus menyebutkan status undang-undang pengecualian militer khusus. Masalah ini juga mendapatkan perhatian yang meningkat dengan pertemuan administrasi presiden baru dengan eksekutif Hype Label untuk membahas masalah Dinas Militer BTS. Namun, ada ketidakpastian lebih lanjut tentang masalah ini seiring berjalannya waktu, dan agensi juga belum memberikan pernyataan yang jelas tentang masalah ini. Nah, baru-baru ini salah satu member eksekutif Hype menerima kritik dikarenakan membuat pernyataan yang menyebabkan para member dari BTS dikritik oleh netizen Korea. Lee Jin Hyung yang merupakan Chief Commercial Officer itu membagikan perincian masalah dinas militer dan menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa para member juga cemas. Banyak hal yang tidak pasti. Kami ingin keputusan itu segera diselesaikan sesegera mungkin. Dan para artis juga mengalami masa sulit dikarenakan hal tersebut. Dikarenakan situasi ini, sulit juga untuk membuat rencana untuk melakukan sesuatu. Dan menurut para penggemar, CCO juga mulai berbicara tentang masalah dinas militer. Meskipun para reporter tidak membicarakan hal tersebut. Orang-orang memiliki masalah dengan CCO yang mengatakan bahwa para member juga cemas dan mengalami kesulitan.
Dan dikarenakan itulah masalahnya adalah dialihkan ke member dari BTS. Nah, penggemar yang membagikan ini di komunitas online lebih lanjut menjelaskan, tugas agensi hiburan adalah melindungi artisnya, bukan? Tetapi untuk hype sebaliknya, hanya ada komentar jahat di komunitas online. Bahkan para member mengerti bahwa mereka tidak boleh membagikannya. Pendapat pribadi dan mereka telah mengatakan dalam wawancara, posisi kami sejalan dengan posisi perusahaan. Selain itu, netizen lain juga mengklaim bahwa setelah CCO mengatakan hal-hal yang tidak perlu tentang wajib militer, para member BTS dipanggil untuk memperbaiki situasi selama latihan konser mereka. Fans juga menjelaskan, pertama, Hype CCO mengatakan semua hal yang menyebabkan masalah secara online. Dan kemudian ada konferensi pers tiba-tiba bersama dengan member BTS 10 menit setelah hal tersebut. Para member juga mengenakan pakaian konser mereka saat konferensi pers darurat dilakukan. Para member tidak menyadari situasinya dan hanya mengatakan hal-hal mendasar. Yang kedua adalah para member dibawa ke konferensi pers secara tiba-tiba tanpa mengetahui konteks apapun. Jadi, BTS mengatakan mereka mempercayai agensi dalam konteks bahwa mereka mempercayakan segalanya seperti promosi dan jadwal. Kemudian setelah konferensi pers, mereka disuruh pergi ke konser dengan sesegera mungkin. Fans juga menjadi marah dikarenakan mereka mengkritik Hype karena tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Mereka pun berkomentar, saya dapat mengetahui kenapa ekspresi wajah para member terlihat seperti itu. Orang-orang berpikir bahwa anggota BTS tidak akan masuk militer, dikarenakan mereka sendiri tidak akan pergi. Tetapi itu semua adalah kesalahan dari agensi. Hype label benar-benar tidak melindungi artis mereka. Lalu, bagaimana BTS membersihkan kekacauan dari Hype label? Nah, cinggu itu adalah postingan dari seorang penggemar yang mengutarakan kemarahan dan juga kekecewaannya terhadap Hype label, dikarenakan para fans juga menganggap bahwa Hype label di sini tidak tepat dalam menangani problem tersebut, sehingga pada akhirnya BTS yang menjadi korban dan akhirnya dikritik oleh netizen. And how about your opinion for this one? Anda langsung aja sampaikan di kolom komentar. Nah guys, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusel Kim pamit. Thanks for watching. Annyeong, kamsahamnida. Goodbye.